Sepanjang sejarah agama Islam, telah banyak peperangan besar yang oleh para penyebar agama Allah tersebut. Tentunya, perjalanan panjang itu pun telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dalam memperjuangkan Islam. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam sendiri selalu melalui banyak tantangan hingga harus menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya peperangan. Dalam peperangan tersebut, Nabi Muhammad SAW telah mempercayai para jenderal Islam yang ditunjuknya sebagai pemimpin perang. Dari sekian banyaknya jenderal perang umat Islam yang dicatat, ada beberapa di antaranya yang diketahui sangat hebat. Mari sama-sama kita simak rangkuman para panglima atau jenderal perang Islam terhebat sepanjang sejarah versi Gaza Media. Cuma mau ingetin nih saudara, sebelum masuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya saudara, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Gaza Media. Cikidot. Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed II atau dikenal pula sebagai Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk, adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Diketahui bahwa ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih sendiri adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Menurut sejarahnya, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Muhammad Al-Fatih sendiri menaklukkan kota Konstantinopel pada usia 21 tahun, setelah berhasil menaklukkan benteng Bizantium yang sangat kuat. Muhammad Al-Fatih memiliki strategi seperti yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium pada abad ke-10. Saat itu, para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkannya kembali di tanduk emas, akan tetapi pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Namun, Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Akhirnya, peperangan dahsyat pun terjadi dan kerajaan besar yang berumur 11 abad itu pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Diketahui bahwa peperangan besar tersebut mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil awal 857 Hijriah bersamaan dengan tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah, ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, Sang Penakluk Konstantinopel. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah salah satu panglima perang terhebat sepanjang masa yang dimiliki oleh agama Islam. Khalid bin Walid sendiri dijuluki sebagai pedang Allah atau Syaifullah, setelah berhasil mematahkan 9 pedang milik musuh dalam perang Mu'tah, yaitu perang di mana dirinya pertama kali menjadi panglima perang bagi Islam. Menurut catatan sejarah Islam, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam perang yang ia pimpin. Prestasi terbesarnya adalah ia berhasil memimpin perang pembebasan antara Muslim melawan dua imperium terbesar di zamannya, yaitu Romawi dan Persia. Saat itu, Khalid bin Walid berhasil menang melawan Persia di Perang Zumail dan berhasil menang melawan Romawi dalam pembebasan kota suci Yerusalem. Meskipun Khalid bin Walid terlibat dalam banyak peperangan, namun Khalid bin Walid meninggal justru bukan di medan perang, melainkan di tempat tidur. Rupanya Allah menghendaki bahwa pedangnya tersebut tidak pernah hancur oleh kaum kafir, dan Allah menghendaki pedangnya tersebut tidak terkalahkan kecuali oleh takdir kematiannya sendiri. Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki adalah salah satu panglima perang hebat yang pernah dimiliki oleh umat muslim, yang berhasil memerintah wilayah Suriah Utara setelah ayahnya wafat pada tahun 1146. Saat itu, ia memerintah wilayah bernama kota Aleppo atau dikenal dengan nama Halab. Ketika kakaknya meninggal dunia pada tahun 1149, ia menggabungkan Mosul di Irak dalam wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1154,
Damaskus juga masuk dalam wilayah pemerintahannya setelah melalui strategi yang cukup panjang. Pemerintahannya tidak ditandai dengan adanya penaklukan spektakuler terhadap wilayah musuh. Diketahui bahwa kekuatan militernya tidak dilengkapi dengan persenjataan fisik yang hebat dan istimewa. Tetapi, ia memiliki senjata yang jauh lebih menggetarkan musuh-musuhnya, yaitu kekuatan doa dan pertolongan dari Yang Maha Penolong. Selama masa pemerintahannya, ada beberapa pencapaian militer yang cukup penting yang telah dilakukan oleh Nuruddin Zanki dalam menghadapi pasukan salib. Dirinya berhasil menghalau pasukan salib yang menyerbu Damaskus pada Perang Salib II, yaitu pada tahun 1147 hingga 1148. Selain itu, pasukan Nuruddin sendiri juga berhasil menangkap Reynald of Chatillon, yaitu pemimpin Antioch selepas wafatnya Raymond of Poitiers, dalam sebuah pertempuran pada tahun 1160. Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz adalah salah satu panglima besar yang dimiliki oleh agama Islam, yang lahir dalam keluarga kerajaan Al-Khawarizmi. Diketahui bahwa Saifuddin Qutuz pernah dijual ke Mesir oleh pasukan Mongol. Saifuddin Qutuz hidup dalam masa-masa kengerian terhadap pasukan Mongol yang telah menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad yang telah bertahta selama 500 tahun dengan pembantaian 1,8 juta muslim dalam waktu 40 hari. Ketika itu, seluruh negeri Islam yaitu Baghdad, Syria dan Asia Tengah sudah jatuh ke tangan tentara Mongol. Hanya tinggal 3 negeri Islam yang belum dimasuki yaitu Mekah, Madinah dan Mesir. Diketahui bahwa Saifuddin Qutuz berhasil menduduki kekuasaan setelah menurunkan Nuruddin Ali yang umurnya masih muda dan belum mempunyai pengaruh apapun. Penurunan Nuruddin Ali ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan para ulama dan melihat ancaman Mongol yang semakin mendekat ke Mesir. Oleh karena itu, ia merupakan salah satu panglima perang terhebat yang pernah dimiliki oleh ajaran agama Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah bin Jarrah diberikan julukan sebagai orang yang kuat lagi terpercaya dan orang yang amanah dalam umat Islam. Diketahui bahwa beliau pernah masuk ke dalam pasukan kaum musyrikin ketika perang Badar sehingga dikejar-kejar oleh ayahnya sendiri yang pada saat itu masih musyrik. Saat itu, Abu Ubaidah bin Jarrah membunuh ayahnya sendiri dan lebih memilih menjadi seorang mukmin. Abu Ubaidah bin Jarrah sendiri merupakan panglima perang tertinggi di ekspedisi pembebasan daerah Syam. Dirinya memimpin penaklukan Masjid Al-Aqsa dengan mengalahkan Romawi Timur atau Bizantium dalam pengepungan selama 6 bulan. Diketahui bahwa Abu Ubaidah meninggal di Syam karena penyakit taun.